kembali lagi di channel Diva Bakti. Kali ini ketemu sama saya. Dan kali ini aku nggak mau bahas mengenai rental PS, PlayStation, dan yang berhubungan dengan itu. Karena di depan kalian semua sudah terlihat ada koper ya. Jadi aku bener-bener nggak bahas tentang rental PS. Jadi kalau ada teman-teman yang nungguin ini dan berharap ini mengenai PS, boleh di skip aja. Karena ini nggak bahas rental PS sama sekali. Oke, sebelumnya di depan kalian ada 5 koper. Koper ini insya Allah akan kita gunakan untuk berangkat umroh di bulan depan, bulan September. Dan kenapa ada 5? Karena kita berangkat bersama 5 orang. 5 orang itu 1 saya, 2 suami, 3 ibu saya, yang keempat kakak pertama saya, dan yang kelima adalah ibu mertua dari kakak pertama saya. Begitu. Jadi kenapa 5? Karena setiap orang dapatnya 1 koper 1. Nah sebelumnya alhamdulillah untuk bulan depan itu adalah umroh saya yang kedua, tapi umroh suami yang pertama. Jadi ya insya Allah nanti di sana berdoanya banyak. Terus sekarang biar nggak kelamaan, aku mau buka kopernya isinya apa aja, karena ini sebetulnya dari Biro Umroh udah datang sekitar 2-3 minggu yang lalu, tapi belum sempat dibuka. Nah karena ini udah mepet waktunya, sebulan lagi berangkat, jadi harus kita buka karena di dalamnya isinya ada beberapa barang yang harus kita persiapkan. Kayak mungkin ada baju seragam yang harus kita jahit dulu, jadi kita harus buka untuk kita tahu isinya apa aja. Sebelumnya hampir lupa, di koper ini depannya ada L dan yang lainnya ada yang ada tulisannya, ada yang tidak. Nah di koper yang tulisan L ini bukan size L, S, M, L, XL seperti itu, bukan, tapi L ini untuk laki-laki. Jadi isinya antara laki-laki dan perempuan nanti akan berbeda. Kalau pengen tahu isinya apa aja dari Biro Umroh, kita buka sekarang aja. Oke, mari. Ini udah dibuka. Iya. Aduh. Ini yang ganggu saya singkirkan dulu ya. Jadi ini buka yang ini dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita angkat plastiknya. Ini yang laki-laki. Yang laki-laki isinya apa? Berat. Buang. Oke, jadi kalau tanpa plastik bentuknya kan kayak gini ya. Ini setiap biro umroh atau travel umroh itu pastinya warnanya beda-beda. Terus juga ini nama biro umrohnya juga pasti beda-beda. Jadi kayak isinya juga beda-beda sih, cuman biar nggak penasaran nih. Bismillahirrohmanirrohim. Tada! Seperti ini. Kalau kopernya kayaknya emang biasa ya, kayak koper-koper mungkin kita punya di rumah. Ya seperti ini, bahannya ada kantongnya buat naruh-naruh barang yang sekiranya diambilnya butuh cepat. Terus ini ada kantongnya juga. Nah yang mau kita bahas adalah isinya. Isinya apa aja? Isinya adalah yang pertama, ini yang laki-laki ya, ingat aku yang buka laki-laki nih tadi. Ini ada bantal leher. Nah, bantal leher ini fungsinya mungkin kalau kita kan umroh di pesawat lama ya, ini bisa jadi salah satu solusi kalau mau tidur biar agak sedikit nyaman. Atau bisa juga dipakai kalau kita mungkin dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu kan nanti naik bis, mungkin kalau capek bisa pakai ini. Jadi satu ada bantal leher. Kemudian, nah ini yang kedua, ini ada tas. Ini apa ya? Tas jinjing namanya nih. Nanti seperti ini bentuknya. Tapi di dalam tas ini masih ada tas satu lagi, seperti ini. Ini yang agak gede. Oh ini ada selempangnya juga nih. Di dalam tasnya isinya seperti ini. Yang ini agak gede, yang ini kecil. Nah kalau
dulu saya pernah di sana ya, yang kecil ini justru yang sering kepake karena bentar dulu. Nah, ini sering kepake, jadi kebalik. Kalau selama di Mekah atau di Madinah biasanya lebih sering pakai ini dibanding yang ini. Karena apa? Karena jatuh. Karena tas ini kecil tapi fungsinya banyak. Yang pertama, kalau cewek buat naruh mukena, sajadah. Kalau cowok mungkin pakai sarung. Nah, kalau paspor tuh masuk sini juga. Karena apa? Karena ini langsung kita set dapat. Nah, pertanyaannya apakah kalau pakai tas sendiri boleh? Kayaknya boleh deh. Tapi kan ini tuh identitas. Jadi di Mekah Madinah kan rame ya. Biasanya tuh ada identitas yang dimana kalau kita berpencar gitu, oh itu birunya sama. Nah, kita ikut itu seperti itu. Nah, ini fungsi lainnya bisa kita taruh handphone atau sandal. Jadi kalau besok berangkat itu bawa tas ini tapi juga bawa kresek, karena kalau masuk masjid Makkah Madinah itu nanti mau sholat masuk masjid sandalnya dilepas, sandalnya ditaruh plastik dulu baru dimasukin ke sini biar nggak ngotor-ngotorin yang lain seperti itu. Makanya kenapa ini yang paling sering dibawa seperti itu. Nih ya, ini yang kecil. Nih belakangnya bisa buat misalnya kita bikin sendiri, mau dikasih nama biar ya amit-amit hilang kan ada tulisannya. Terus di belakangnya ada kantong juga. Ini kecil tapi gede lah kalau kita cuman bawa mukena dan lain-lain, ini cukup, sangat cukup gitu ya. Ini untuk tas yang satunya. Kalau ini biasanya kalau kita mau naik pesawat, kopernya masuk ke bagasi kan, ini mau dibawa ke bagian kabinnya bisa. Isinya juga bisa macam-macam, agak lebih banyak seperti itu. Kemudian ini biar kelihatan ya, kemudian isi di plastiknya ada nih, ini adalah kain batik seragam dari biro umrohnya. Nah, kain ini berapa meter ya, mungkin 2 meter ya, 2 meter itu untuk cewek dan cowok biasanya sama. Nah, biasanya ini harus kita jahit sendiri dulu. Modelnya ya kalau cewek paling enggak intinya di bawah pantat lah, di atas lutut di bawah pantat seperti itu, agar bisa menutupi yang bagian belakang. Kalau untuk modelnya nggak ada ketentuan, cuman ya standarnya model yang kita pakai dan sopan aja sih. Ini ya kain dapat 1. Ada lagi, ini dapat sabuk haji tanpa jahitan ya. Sabuk haji tanpa jahitan. Sabuk haji tanpa jahitan ini kita buka nih. Nih. Dapatnya kayak gini. Nih, kayak gini. Ini harus warna putih dan ini tanpa jahitan. Kalau pakai jahitan kayaknya nggak boleh. Oke. Ini fungsinya adalah nanti bersama ini namanya baju ihram. Baju ihram ini untuk lelaki. Jadi dipakai ketika tawaf. Nah, pakai ini ketika tawaf. Kemudian kan ini hanya berbentuk seperti kain ya. Kenapa makanya butuh ini sabuk, karena buat ngikat di kain ihramnya biar tidak kemana-mana. Seperti itu. Ini kain ihram. Kalau penasaran boleh ya, nanti tak buka ya. Ini sabuknya. Yang di plastik masih ada. Bentar. Ini ada namanya ada 2 di sini. Ada 2. Ini adalah zikir pagi dan petang. Nih kalau kita pas di sana udah disediain buku yang tipis, yang dimana kalau kita mau baca-baca carinya nggak ribet seperti itu. Ada lagi, satu lagi, tuntunan praktis manasik umroh. Jadi sebelum kita berangkat umroh itu kan selain menyiapkan perlengkapan di sana juga harus belajar dulu di sana akan apa, ngapain aja seperti itu ya.
Jadi harus dibaca-baca dulu nih sebelum berangkat. Kalau sampai Mekah dan masuk Masjidil Haram itu doanya seperti apa, kemudian pakai ihram, kemudian larangan-larangan ketika sudah memakai kain ihram ini apa nih, di semua di sini. Jadi manasik umroh ini wajib dibaca sebelum berangkat biar kita tahu dan tidak plong-plongan lah di sana. Kemudian ini ada apa? Nih kita buka ya. Ini ada tulisannya Bumi Nata Wisata Umroh dan Haji. Jadi ini biro umroh yang kita gunakan. Ini kita berangkatnya insya Allah dari Solo bulan depan. Meskipun kakak dan ibu mertua kakak dari Blora, tapi kita berangkatnya tetap dari Solo, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ini, namanya shawl. Nih, ini kayak shawl kan ya. Nah, fungsinya apa? Sekali lagi, ini adalah fungsinya untuk dipasang di sini. Gini, terus ini kan tulisannya kelihatan ya belakang. Pas kita pakai, nah tulisannya ini kelihatan. Karena kita makanya seperti ini untuk apa? Sekali lagi di umroh saat umroh di Mekah dan di Madinah itu rame banget, orang dari seluruh dunia datang. Biasanya orang Asia, khususnya orang Indonesia, lebih kecil dibanding orang-orang di luar sana. Nah, fungsi ini salah satunya adalah mengetahui bahwa itu satu anggota dengan kita. Dan ini adalah identitas ya. Jadi teman-teman, karena dulu juga pernah kita kan sholat tuh pengennya bersama gitu, tapi kan terdesak kan bisa berpisah. Nah, salah satunya identitasnya pakai ini gitu. Jadi nek pakai ini misalnya tersesat, kemudian ketemu orang yang pakai ini ya disamperin aja, berarti sama-sama dari orang Indonesia, bisa tanya lokasi hotelnya di mana, karena hotelnya beda-beda, jaraknya ada yang dekat, ada yang jauh dan lain sebagainya. Nah, ini sebisa mungkin selalu dipakai agar Anda tidak hilang sendirian, seperti itu. Kemudian ini ya, biar nggak penasaran juga, nih tak bukain seperti apa kain ihram. Ihram itu hanya untuk lelaki, untuk wanita nanti kita lihat dulu isi koper yang satu. Ini kenapa harus segera kita buka, karena kan butuh dicuci-cuci dulu, dan seperti batik kan harus dijahit dulu, makanya harus kita segera cuci-cuci. Wow, Allah Akbar, kainnya dua ya, ini dua. Oke, jadi di dalam plastik kain ihram tadi isinya ada dua kain. Ini jadi yang satu untuk atas dan yang satu untuk di bawah. Kalau pengen tahu gimana cara pakainya, bisa cek di YouTube aja biar lebih jelas. Karena di sini aku cuman mau unboxing isi kopernya aja. Seperti itu ya, ini dua nih. Terus nanti habis pakai atas bawah, terus biar nggak kemana-mana dipakai ikat pinggang. Harus sabuk yang tanpa jahitan dan warna putih. Kalau enggak, itu enggak boleh. Oke, itu ini bukanya nggak estetis sama sekali ya, berantakan, nggak apa-apa. Jadi itu yang isi koper dari laki-laki. Sekarang selanjutnya kita akan buka koper yang dari perempuan. Oke, jadi sekarang kita buka yang koper wanita. Kalau koper wanita emang di sini nggak ada tulisannya W atau P atau apa, nggak ada, karena hanya membedakannya tadi laki-laki dikasih L, kalau perempuan nggak dikasih tulisan. Untuk isinya sama apa beda, jadi kita buka aja. Sobek aja lah ya, seperti ini. Taruh sini. Bismillahirrohmanirrohim. Buang dulu, udah. Kemudian isinya adalah seperti ini. Bedanya apa? Kita buka aja ya. Ini sama ya seperti tadi persis. Ada jaring-jaring bambu. Kemudian ada seperti ini. Biasanya kalau di sini untuk pakaian dalam. Kalau yang di sini pengalaman dulu itu saya
bajunya kebanyakan, nggak kepake. Jadi kali ini akan bawa baju gamis-gamis gitu, paling nggak 7 aja deh. Soalnya dulu berangkat banyak, pulangnya ternyata yang bersih juga banyak. Karena apa? Karena salah. Karena dulu celana baju, sekarang mau pakai gamis aja gitu. Terus dulu masih belum ngerti kan apa-apanya, jadi ya sekarang udah agak tahu. Jadi agak tak kurangin bawaannya. Oke, ini di dalam sini cuma ada 1 plastik aja. Kalau yang cowok tadi kan 2 plastik, ini 1 plastik. 1 plastik isinya nih bantal leher nih. Oke, ini dulu ya, tas besar, tas kecil sama, fungsinya sama, cewek cowok ini juga sama. Ini terus kain batiknya juga sama, cuman ukurannya aku belum tahu ya, apakah yang cewek lebih panjang atau lebih pendek, nggak tahu. Tapi yang jelas ini nanti yang untuk cewek ya ini nggak tak gabung, jadi nanti langsung ke penjahit bikin baju seperti ini gitu. Dipakai ketika berangkat dan pulang. Jadi pas berangkat kan bareng-bareng tuh sebiro, warnanya sama semuanya kayak gini untuk biro Buminata ini. Kalau yang lain warnanya beda lagi. Kalau dulu aku warnanya biru karena bironya berbeda. Sekarang warnanya hijau. Jadi berangkat dan pulang biar seragam gitu. Ini dipakai, ini dijahit dulu. Kemudian ini namanya, aku tadi nyebutnya apa ya? Slayer. Syal sama slayer sama aja lah ya. Nanti fungsinya sama kok. Ini seperti ini sama, cewek dan cowok, fungsinya biar nggak tersesat dan dikenalin aja dengan kelompoknya. Buang dulu. Kemudian ini buku 1 plastik, isinya masih sama, zikir petang pagi dan tuntunan praktis manasik umroh, sama, jadi harus dibaca juga. Nah, bedanya ada di dua ini ya. Kalau tadi cowok bedanya dapat seragam ihram 2 dan sabuk putih tanpa jahitan. Kalau cewek nggak dapat ihram dan nggak dapat sabuk, tapi dapatnya 2 ini. Nah, 2 ini isinya apa? Kita buka aja ya. 2 ini isinya apa? Yang pertama kita buka dari yang warnanya hitam dulu nih. Ini adalah jilbab jumbo. Ini ada logonya ya. Pokoknya logonya tuh di belakang biar mudah dikenalin gitu. Nih, coba sejumbo apa gitu loh. Duh ya Allah, sumbu gitu. Ini karena double ya, ini begini lah ya, ini begini. Aduh, ini bulat, aku bulat, nggak apa-apa bulat ya. Ini mukaku, pipiku ada. Oke, jadi ini jilbabnya jumbo segini ya. Oke, bisa dilihat nih, muter nih. Nih panjangnya nutupin sampai ke lengan, pergelangan tangan. Oke, jadi jilbab yang besar yang jumbo warna hitam ini panjangnya sampai ke pergelangan tangan. Nah, jilbab ini kalau misalkan mau dipakai sholat waktu di sana itu bisa, asalkan ini kan kita otomatis kan lengannya panjang ya sampai menutupi tangan di sini, tapi telapak tangannya terbuka. Nah, ini bisa dipakai untuk sholat, jadi lebih ringkas sebenarnya. Tapi dengan catatan kalau misalnya masih pakai celana atau pakai gamis yang kakinya masih kelihatan, ya wajib ditutupin pakai kaos kaki, jadi tertutup seperti kayak kalau kita pakai mukena. Tapi kalau misalnya nggak bawa kaos kaki ya harus pakai bawaan mukena seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk meringkas, biar kalau misalnya nggak bawa mukena atau apa gitu, ini bisa nih dipakai ya. Ini besar, makanya kenapa kalau kita ke sana itu bawa jilbab sepanjang ini tuh penting ada 4-5 itu dibawa, karena selain itu fungsinya adalah kita kan berjilbab di sana harus menutupin dada gitu ya, jangan berhijab yang kayak ini coklat tadi itu jangan, jadi tutupin dada seperti ini. Oke, tak lepas ya, ini udah paham untuk jilbab besar. Yang terakhir ini ada sepertinya memang jilbab lagi sih. Oke, kita buka aja, buang.
Ini jilbabnya panjang juga ya, ini segini nih. Nih. Coba, tapi ini langsungan. Kalau yang tadi yang bergo itu ada talinya. Kalau ini langsung begini. Ya, ini. Nah, ini lihat nih. Kalau ini ke belakangnya pasti panjang kan karena pantatnya harus tertutup. Nih, kayak gini. Sampingnya begini, tapi modelnya begitu lah ya. Ngerti kan maksudku? Nah, ini lihat nih perbedaannya, tangannya di sini kelihatan. Jadinya ini sebaiknya tidak dipakai untuk sholat kecuali memang masa pakai sarung tangan panjang. Pokoknya tangan tuh harus ketutup ya, telapak tangan terbuka. Nah, kalau ini sebenarnya fungsi jilbab yang ini adalah ketika kita pakai seragam ini nanti kalau sudah dijahit waktu berangkat dan pulang pakai seragam ini, jilbabnya ini begini tuh biar terlihat satu rombongan itu, satu kloter itu berseragam semua seperti itu aja yang ada di dalam koper laki-laki dan perempuan yang sudah tak jabarin satu-satu itu ya, karena aku emang di sini mau cerita aja dan mau unboxing di dalam kopernya, tidak bisa ngasih tahu nanti syaratnya apa, terus harus apa, nanti di Google banyak, atau misalkan ada kesempatan ya nanti tak jelasin di sana di lain waktu. Jadi maaf aku nggak jelasin misalnya harus apa gitu, cari sendiri di Google atau di YouTube. Tapi kemarin sekitar 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu aku suntik meningitis di sebelah kiri. Itu syarat wajib untuk kita berangkat umroh, sama seperti 5 tahun yang lalu saya berangkat juga suntik meningitis. Nah, suntik meningitis kemarin habisnya 300.000 itu untuk laki-laki dan ibu yang sudah menopause. Kalau yang masih subur itu bayarnya 320.000 karena 20.000-nya itu untuk tes urin gitu, karena kalau tes urin hasilnya positif maka tidak boleh untuk suntik meningitis seperti itu. Nah, suntik meningitis tuh kemarin 300.000, tetapi katanya mau naik isunya, cuman nggak tahu ya. Kemarin kebetulan satu keluarga berlima harganya segitu 300.000, meskipun saya, suami dan ibu itu suntik meningitisnya di Solo, yaitu di daerah dekat bandara kalau teman-teman mau tahu. Kalau yang di Blora kemarin di Rembang kalau nggak salah, tapi tempatnya di mana aku belum tahu. Itu aja yang bisa tak jelaskan dari isi koper. Untuk keberangkatannya insya Allah bulan depan, minta doanya semoga lancar dan bisa kembali pulang dengan selamat lagi. Video ini tidak diupload sampai saya pulang umroh seperti itu ya. Jadi kalau ini udah diupload berarti aku udah pulang begitu ya. Terus apalagi ya, itu aja sih kayaknya. Nanti insya Allah kalau ada video lanjutan tak kasih videonya lagi. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Maaf buat teman-teman yang nungguin ini konten rental. Oh tidak sama sekali, karena ini tuh channelnya Diva Bhakti. Tolong di konten-konten pertama kita tuh ada review, ada unboxing dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang komen kok bahasnya melenceng ya dari rental PS, ya kan aku kan ini channelnya berdua, tolong lah ya. Ini tuh aku juga numpang di konten ini, nggak apa-apa ya, jadi jangan melulu rental gitu. Oke, itu aja, maaf ya Pak, kontennya tak baca sebentar. Oke, itu aja, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.